Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barakatul Laili dengan NIM 858851147 dari Prodi BGSD ya. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu, yaitu pada kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Oke, simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelumnya siapa ya hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang guru mau cek semangatnya dulu ya. Semuanya berdiri dulu. Oke, sudah. Tepuk semangat. Dan dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha 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 aha. Semangat. Oke, semangatnya hari ini luar biasa ya. Oke, sekarang guru mau bertanya, kira-kira siapa ya yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang aneka benda di sekitar ya. Pasti banyak sekali ya aneka benda yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, bahan logam, dan juga bahan karet dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, bahan logam, dan juga bahan karet. Kemudian yang keempat yaitu menceritakan pengalamannya ketika melakukan musyawarah. Yang kelima, ada mengenal konvensi panjang, satuan konvensi panjang. Yang keenam, mempraktikkan pengukuran dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Oke, nah anak-anak, pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar mengenai benda-benda di sekitar. Ya, sekarang coba buka buku pada halaman 41. Ya, di situ ada bahan pembuat benda. Yang pertama itu ada benda logam, yang kedua ada benda karet, yang ketiga ada bahan kaca. Guru akan jelaskan benda yang berasal dari bahan kaca. Apa saja ya kira-kira yang ada di sekitar kalian? Misalnya ada di rumah kalian, ada akuarium, ya. Kemudian yang kedua ada mangkuk, terus piring, betul ya. Itu adalah benda yang berasal dari bahan kaca. Kemudian ada benda yang berasal dari bahan logam, ya. Misalnya ya sendok, kemudian ada piring dan sebagainya. Kemudian bahan benda yang terbuat dari bahan karet. Ada yang tahu? Ya, betul, balon. Kemudian ada ban, penghapus, dan sebagainya. Itu adalah benda-benda yang berasal dari bahan karet, bahan logam, dan juga bahan kaca. Ya, setelah itu amatilah benda-benda yang ada di sekitar kalian yang terbuat dari 3 bahan tadi ya. Itu kalian coba mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan logam, bahan kaca, ataupun bahan karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang tersedia di buku tulismu. Setelah melihat dari hasil pengamatan anak-anak, ternyata sudah bagus ya, sudah banyak yang mengerti.
benda-benda yang terbuat dari logam, kaca maupun karet. Setelah itu coba kalian kerjakan pada buku halaman 43, yaitu mengisi bagan. Setelah kalian mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian, nah sekarang coba kalian perhatikan tempat sampah yang ada di kelas kalian itu, ya. Kira-kira bahan pembentuknya tempat sampah itu dari apa ya? Apakah terbuat dari plastik, terbuat dari logam, ataupun dari kayu? Ya anak-anak, bahan pembuat tempat sampah itu tidak hanya dari plastik saja, tapi bisa terbuat dari kayu, bahkan logam ataupun aluminium. Ya sekarang coba kalian lihat tempat sampah di kelas kalian itu apa sudah mencukupi jumlahnya, dan apakah kalian sudah punya kesadaran bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, coba sekarang kalian musyawarahkan dengan teman kalian, ya bagaimana ya cara meningkatkan kebersihan dalam sekolah. Ya guru punya contoh ya. Cara meningkatkan kebersihan dalam sekolah itu yang pertama kita harus membuang sampah pada tempatnya, ya. Itu adalah contoh dari bagaimana kita meningkatkan kebersihan dalam lingkungan sekolah. Sekarang anak-anak musyawarahkan dengan teman kalian, ya. Setelah itu kalian tulis kalian masing-masing, oke? Setelah kalian bermusyawarah mengenai tentang bagaimana cara meningkatkan kebersihan sekolah, ya di sini guru mempunyai benda apakah ini? Ya betul, penggaris. Ini adalah penggaris yang bahan pembentuknya berbeda-beda. Ada yang dari plastik, ada yang dari aluminium, dan juga ada yang dari kayu. Ya, kira-kira ada yang tidak sifat dari penggaris plastik ini? Ya, penggaris plastik ini mempunyai sifat yang mudah lentur, ya, namun mudah patah. Kemudian ada penggaris yang terbuat dari aluminium atau logam. Ya, ini mempunyai sifat yang kaku dan tidak mudah patah, tahan lama, ya. Kemudian ada penggaris yang terbuat dari kayu. Ya, penggaris yang terbuat dari kayu ini mempunyai sifat yang kokoh tapi mudah patah. Ya, guru mau bertanya, kenapa sih penggaris itu kok tidak terbuat dari kaca? Ya, kenapa aja alasannya? Ya karena kalau penggaris terbuat dari kaca itu pasti akan mudah pecah. Ya itu. Sekarang coba kalian perhatikan penggaris ini, satuan panjang pada penggaris ini, yaitu terdiri dari ada banyak beragam ya. Ya di sini ada sentimeter penggaris ini. Kemudian penggaris yang dari kayu ini adalah mempunyai satuan panjang meter. Ya berbeda ya, sentimeter dengan meter. Coba anak kalian perhatikan tangga yang ada di sini, ya. Itu kan ada panah. Kalau panahnya itu ke atas, berarti itu kita bagi. Kalau panahnya kita bagi 10, ya kita bagi 10. Kalau panahnya ke bawah, itu kita kali 10. Contoh misalnya 1 meter, ya. Meter kita konversikan ke dalam sentimeter, itu adalah turun 2 tangga, ya. Berarti kita kalikan 100, ya, kita kalikan 100. 1 meter sama dengan 100 cm. Begitu pun sebaliknya, meter kita konversikan ke dalam meter, berarti naik 2, kita bagi 100. Ya, 100 cm sama dengan 1 meter. Ya, itu adalah cara mengonversikan satuan panjang meter ke dalam sentimeter ataupun sebaliknya. Sudah mengerti ya bagaimana cara mengonversikan satuan panjang 1 cm ke dalam sentimeter. Ya, setelah itu kalian coba buka bukunya halaman 48. Oke anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang satuan panjang sentimeter dan juga meter, sekarang kalian buka buku halaman 49, ya. Perhatikan ya, di situ ada tabel yang berisi tentang objek atau benda, ya. Di situ ada apa saja bendanya? Ya, ada meja, kemudian ada pintu, dan juga ada kursi dan sebagainya, ya. Di situ kalian disuruh untuk
mengisi atau memprediksi panjang dan tinggi pada objek tersebut. Ya, setelah kalian mengisi prediksi atau tebakannya, kalian melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris. Ya, setelah kalian melakukan pengukuran, coba kalian bandingkan hasil estimasinya dan hasil pengukuran. Ya, apakah sudah tepat atau sesuai dengan prediksi kalian atau masih jauh dari pengukuran yang sebenarnya yang kalian butuh. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui benda-benda yang terbuat dari logam, karet maupun dari kaca. Nah, setelah itu yang kedua, betapa bermanfaatnya kita sudah mempelajari cara pengukuran konversi satuan panjang dari sentimeter ke dalam meter. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Cukup di sini aja pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya